Kecewa nggak bang? Ya bukan kecewa lah. Pertama ya kita hormati lah SOP dari rutan ya. Memang saya nggak tahu juga bahwa ini hari libur. Biasanya kan kita sesuai SOP kan kunjungan itu hari Senin sampai hari Kamis. Nah ini kan hari Rebo. Ternyata hari Rebonya merah. Saya kan nyampe di sini belum tahu bahwa merah. Jadi kita hormati aja SOP. Tapi dalam agenda apa sih bang? Ya agendanya pertama tentu persiapan sidang. Ini kan udah dekat persiapan sidang. Tanggal berapa bang? Ya berkas kan udah dilimpahkan ke pengadilan, tapi kan penetapan sidangnya belum tahu. Ya mungkin ya nggak akan, mungkin biasanya kalau udah dilimpahkan biasanya itu kan 14 hari setelah dilimpah itu kan disidangkan. Sekarang memang perpanjangan penahanan kan udah keluar juga, perpanjang penahanan kan udah dari pengadilan, bukan dari jaksa lagi. Bang, kemarin sempat ketemu nggak sih waktu Lebaran sama anak-anak yang mungkin? Ya terakhir kami kan di sini hari Kamis ya, sama adiknya juga, sama adiknya, kemudian apa, sama Panji juga. Jadi kita berkunjung di sini, ternyata kan dari apa itu ya tamu yang kita cek juga kan. Kalau untuk adik, untuk keluarganya nggak ada, dari istrinya dan anak-anaknya nggak ada. Bang, tapi kemarin dari pihak tim kuasa hukum Iris Bella katanya memang Irisnya tidak mau dijenguk, tapi anak-anak yang akan menjenguk ayahnya. Gimana menanggapinya? Ya kalau menjenguk itu kan berarti kan ya status dia kan sekarang kan dalam proses. Iya. Tentu ya kita hormati juga. Tapi kalau anak-anak kan tidak ada proses, nggak ada apapun, sampai kiamat pun ya masih bisa bertemu dengan bapaknya kan. Tapi kalau untuk Iris ya itu hak, kita hormati dia mengunjungi atau tidak kan. Tapi yang harus dipahami juga kan dia 4 tahun hidup loh bersama kan gitu. Ya mungkin ya nggak usah lah dari segi perkawinan. Kita ini sebagai orang muslim aja bersama muslim itu kan kalau dari pada waktu bulan baik itu kan harus kita silaturahmi, itu kan wajib saling memaafkan. Lagi kan status dia kan masih istri itu. Tapi kecewa nggak bang dengan sikap Iris yang memang tidak mau karena terbatas kendala soal masalah hukum belum selesai? Oh enggak, kita ngapain kecewa? Kan saya udah bilang juga tadi bahwa ya kalau kita bicara agama tentu silaturahmi itu kan pada waktu Lebaran itu kan wajib ya. Jangan lagi dengan ada hubungan perikatan perkawinan dengan orang yang luar agama kita aja kita bersilaturahmi. Tapi bang, menanyakan nggak sih kenapa istrinya Mas Jitri itu berkunjung dia sempat juga telepon. Nggak ada di sana. Dan kita juga nggak nyambung itulah, karena kami lebih pertama ya lebih mempersiapkan persidangan. Bang, kemarin Bang. kan sempat jenguk ya. Apa sih obrolan yang poin-poin apa yang disampaikan dan apa inti yang disampaikan? Ya poin-poinnya ya satu, ya pertama ya persiapan sidangnya kapan. Kemudian juga ya dia rindu sama anaknya. Ketiga ya itu ya bagaimana dia menjalani hidup di rutan. Tempat itu dia bicara menjalani ibadah puasa dan berlebaran di sini. Ya, dia sedih lah. Dia sekarang tidak punya siapa-siapa lagi, bapaknya dan biasanya berlebaran kan dengan bapaknya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Sekarang dia kan 2021
Ya kalau itu ya satu ya kita minta lah ke rekan-rekan lah ya kan. Maksudnya ya hormati aja dulu proses hukum. Barulah dijodoh udah ikrah nanti bahwa resmi secara undang-undang ya dari putus dia bercerai, udah keluar akte cerainya, barulah dijodoh. Itu kan namanya orang banyak di luar itu mungkin apa nggak paham hukum tentang perceraian yang berlangsung secara hukum, apakah mau pura-pura nggak tahu. Tapi Amar sempat dengar. Ya sekarang ini apa yang nggak tahu kan, berita itu kan di medsos kan banyak. Tanggapannya Amar gimana bang? Tanggapannya mengetahui itu si Idol dijodoh-jodohin sama pria-pria. Gaprit. Tanggapan dia senyum aja. Bang, maaf nih bang, sebelumnya penampilan bisa dibilang Amar tidak seperti sebelumnya bang, ya kan? Apakah ini juga datang dari pengaruh pemberitaan yang saat ini sedang ada bang? Semakin seperti terlihat tidak terurus bang, sorry nih bang. Tapi kami terakhir ya melihatnya Amar itu kan udah bagus penampilannya. Ya mungkin juga ya pembinaan di rutan. Pembinaan di rutan kan udah ya kerapian itu kan penting. Ya sekarang ya jenggotnya udah Oh, udah cukur ya bang? udah dicukur. Pada waktu terakhir kami menjenguk. Rambutnya Badannya udah mulai kurusan apa masih tetap seger gitu? Ya sebenarnya kalau dia pakai baju kaos itu tengok ya nggak gemuk kali kan. Tapi mungkin pada waktu datang di kejaksaan itu kan karena pakai satu tiga ya baju. Saya juga pakai baju itu kayak robot gitu. Bang, di dalam berapa orang bang di dalam sana. ada berapa? Kalau di dalam ya banyak. Enggak, maksudnya Nggak satu bisa kamar terhitung, sama dia Bang. berapa orang? Satu set. Kalau kamar saya kan nggak Nanya boleh dong mungkin. masuk ke. Saya nggak nanya juga. Karena kan kalau kamar itu kan kita kan ada ruang untuk bertamu. Kita nggak boleh kita nengok kamar gini-gini. Kan nanya boleh. sama Amar berapa orang di kamar kamu. Mohon maaf saya nggak nanya juga. Bang, kemarin kan sempat abang bilang setelah masuk kejaksaan mau ajukan lagi soal rehabilitasi Amar. Sekarang ada rencana Ya. lagi nggak sih bang? Gimana bang? Nanti di persidangan pada waktu hari pertama persidangan itu kan setelah dibaca dakwaan nanti kita akan sebutkan. Karena ini kan kalau sekarang prosesnya kan transisi ya. Dari kejaksaan ke pengadilan, nanti begitu kita ajukan kejaksaan tiba-tiba perkara udah di pengadilan kan ulang lagi. Bagus aja kita tunggu aja proses pengadilan. Tapi Amar masih berharap bang untuk bisa rehabilitasi. Pasti lah, kan bukan Amar aja, undang-undang yang membuat begitu. Karena di pasal 54, 55 tentang undang-undang narkoba kan di situ kan pemakai itu kan wajib diajukan asesmen TAT. Nah, asesmen TAT itu yang menghasilkan apa orang ini apa direhabilitasi atau tidak diperlukan. Peluangnya masih ada bang. Masih ada peluang. Peluang ya undang-undang, bukan peluang kita buat-buat. Ini kan kita mengacu undang-undang aja. Bang, dibilang terkesan sekarang tuh kayak sudah move on gitu kan, karena sekarang dia lagi jalan-jalan gitu, terus kayak udah nggak memikirkan lagi. Mungkin Amar sudah tahu itu? Saya nggak nanya juga sampai di situ karena kan sebenarnya PH ini kan kerana pribadi kan kita nggak terlalu menggali. Kita menggali aja masalah hukumnya ke depannya, persiapan sidangnya. Nah, kalau ada keluhan dia baru kita tanggapi. Dia nggak ada ngeluh, nggak ada nanya juga. Terus saya masa membawa kerana itu, apakah dia bisa gembira, bisa sedih kan?
Jadi itu memang saya nggak masuk di ranah itu. Kemarin nggak sempet mungkin nitip ke abang gitu ucapan selamat ulang tahun ke Ibel. Kan mengingat Ibel baru kemarin tanggal 27 ulang tahun. Nggak ada. Nggak ada. Ya mungkin dia ada ke apa? Ke orang lain yang berkomunikasi dengan dia juga yang mengunjungi dia ke sini bisa aja. Ke saya nggak ada. Nggak ada nitip pesan gitu selamat ulang tahun ke Ibel, nggak ada ya bang. Bang, ada keluhan sakit kemarin nggak? Kan kemarin sempat ada keluhan dari Ahmad di kepala gitu. Udah nggak ada lagi keluhan sakit. Sehat nggak sekarang? Sehat. Terakhir kami nengoknya sehat. Bang akan disidang di pengadilan mana dan tanggal berapa sih Bang sidangnya mungkin Bang? Sidangnya di pengadilan Jakarta Barat. Kapan tuh bang? Tanggalnya saya belum tahu. Di bulan ini kan? Insya Allah mungkin bulan. Langkah hukum yang sudah dipersiapkan apa aja nih bang? Hah? Langkah hukum selanjutnya yang dipersiapkan apa aja nih? Ya yang kami persiap pasti bukti-bukti bahwa ini dia adalah pemakai. Itu kalau polisi kan dia sebenarnya kan berdasarkan alat bukti. Jadi formilnya polisi kan dia cukup mencari 2 alat bukti kan. Nah ini kan sudah terpenuhi. Dakwaan jaksa juga kan mengacu ke alat bukti. Kalau namanya PH kan pasti sifatnya bukan formil, material kan. Jadi alat bukti itu apakah barang bukti itu sekali dipakai dan apakah itu stop saja kan, karena barang bukti itu kan gede itu. Apakah ini sekali dipakai atau ada pihak lain yang punya nanti kan di persidangan nanti kita akan gali. Bang, selama di dalam Amar sendiri melakukan kegiatan apa dan dia infonya bikin buku untuk mencurahkan hati ke galauannya itu seperti apa Bang? Ada Ya, kegiatannya banyak ibadah. Menulis buku kayaknya belum. Bang, Adit udah. Waktu itu sama sama saya. Kira-kira berapa hari Lebaran? Minggu Lebaran. Sama Adit sama Panji. Oke bang, terakhir, ini kan hari ini tidak bisa masuk, artinya belum bolehkan ada jemaah. Tanggal merah ya. Ada rencana kapan mau balik kapan lagi bang? balik lagi? Ya, pasti kan sesuai SOP tadi kan. Besok mungkin? dan Kamis. Kemungkinan besok. Ya kalau bisa Rencananya kemungkinan kapan? besok bisa aja mungkin besok karena kan tadi kan kita ada aturan. Pertama kan pasti kita hormati karena SOP kan aturan. Nah, mereka kan nggak boleh melanggar aturan dan kita juga nggak boleh juga melanggar aturan. Nanti kita besok akan datang lagi. Jam berapa bang? Jam berapa? Besok. Nah ini nanti saya Poin. ya beritahu dulu ke mereka kan. Tapi di poin kita ya bang. Hah? Di poin kita juga ya. Ya, di